Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dan melanjutkan pembahasan kita belajar menerjemahkan dan mentadabburi yang ada di surah Al-Mursalat ayat 35 hingga ayat yang terakhir. Kita baca arti dari setiap kata terlebih dahulu mulai dari ayat 35. Hada ini, yaumu hari, la tidak, yantikun mereka berbicara, wa dan la tidak, yu'zanu dari kata izin, diizinkan, la bagi, hum mereka, fa maka, ya'tadirun dari kata uzur, mereka meminta uzur. Wailun celaka, yauma idin pada hari itu, li bagi, mukadzibin orang-orang yang mendustakan. Hada ini, yaum hari, al-fasl keputusan, jama'na kami telah mengumpulkan, kum kalian, wa dan awalin orang-orang terdahulu, fa maka, in jika, kana hanya tambahan, lakum bagi kalian, kaidun tipu daya, fa maka, kidun lakukanlah tipu daya. Ini fi'il amr, kata perintah. Wailun celaka, yauma idin pada hari itu, li bagi, mukadzibin orang-orang yang mendustakan. Inna sesungguhnya, al-muttaqin orang-orang yang bertakwa, fi di dalam, zilal sudah pernah keluar kata dilal di ayat sebelumnya. Dilal adalah naungan, wa dan uyun dari kata ain mata air, wa dan fawakih dari jamak fakihah buah-buahan, mimma dari apa yang, dari min dan ma, yashtahun dari kata ishtaha yashtahi menginginkan, mereka inginkan atau mereka sukai, kulu makanlah, washrabu dan minumlah, hani'an dengan nikmat, bi dengan, ma apa yang, kuntum kalian, ta'malun kerjakan. Inna sesungguhnya kami, kadzalika yang demikian itu, najzi kami memberi balasan atau kami membalas, al-muhsinin orang-orang yang berbuat baik dari kata ihsan. Wailun celaka, yauma idin pada hari itu, li bagi, mukadzibin orang-orang yang mendustakan. Kulu makanlah, wa dan tamatta'u bersenang-senanglah, qalilan sedikit atau sebentar, inna sesungguhnya,
kum kalian, mujrimun orang-orang yang berbuat dosa. Wailun celaka, yauma idin pada hari itu, li bagi, mukadzibin orang-orang yang mendustakan. Wa dan idza apabila, kila dikatakan, lahum kepada mereka, irka'u rukuklah kalian, la tidak, yarka'un mereka rukuk. Wailun celaka, yauma idin pada hari itu, li bagi, mukadzibin orang-orang yang mendustakan. Fa maka, bi dengan atau kepada, ayyi apakah, apa gitu. Ayyi itu apa, hadis perkataan, ba'dahu sesudahnya, yu'minun mereka beriman. Baik, sekarang kita artikan per ayatnya, saya bacakan, silakan diikuti. Mulai dari ayat 35. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hadza yaumu la yantiqun, inilah hari mereka tidak dapat berbicara. Wala yu'zanu lahum, dan tidaklah diizinkan kepada mereka. Faya'tadirun, lalu mereka meminta uzur. Wailun yawma idin lil mukadzibin, celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Hada yaumul fasli, inilah hari keputusan. Jama'nakum wal awwalin, kami kumpulkan kalian dan orang-orang terdahulu. Fa in kana lakum kaidun, maka jika bagi kalian tipu daya, fakidun, maka lakukanlah tipu daya itu. Wailun yawma idin lil mukadzibin, celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi dhilali wa uyun, di dalam naungan dan mata air. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan buah-buahan dari apa yang mereka sukai. Kulu washrabu hani'a, makanlah kalian dan minumlah dengan nikmat. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kalian lakukan. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah sesungguhnya kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Wailun yawma idin lil mukadzibin,
Celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Kulu wa tamatta'u qalilan, makanlah dan bersenang-senanglah sebentar. Innakum mujrimun, sesungguhnya kalian orang-orang yang berbuat dosa. Atau mujrimun, orang-orang yang durhaka. Wailun yawma idzin lil mukadzibin, celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum, dan apabila telah dikatakan kepada mereka, irka'u la yarka'un, rukuklah kalian, mereka tidak rukuk. Wailun yawma idzin lil mukadzibin, celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Fabi ayyi haditsin ba'dahu, maka kepada perkataan apa selainnya, maksudnya selain Al-Quran. Yu'minun, mereka beriman. Atau dalam lebih tepatnya, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran mereka akan beriman. Nah, sekarang kita akan mengambil beberapa pelajaran dari surah Mursalat yang sudah kita baca ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi pada hari kiamat itu nanti, di antaranya adalah yaumul la yantikun, mereka tidak akan bisa berbicara. Dan yang berbicara nanti di hari kiamat adalah anggota tubuh mereka. Sebagaimana dalam surat Yasin disebutkan bahwa tangan mereka akan berbicara, kaki mereka akan berbicara, dan seluruh anggota tubuh mereka akan berbicara. Maka tidak ada lagi kedustaan yang muncul dari lisan mereka, sehingga Allah mengatakan la yantikun, mereka tidak akan bisa berbicara. Wala yu'danu lahum, dan juga mereka tidak diizinkan untuk menyampaikan alasan-alasan kenapa dahulu di dunia berbuat demikian, kenapa dahulu mereka durhaka dan mendustakan. Lalu kemudian ketika mereka ingin menyampaikan alasan, sehingga faya'tadirun, mereka ingin dimaafkan oleh Allah. Maka di hari kiamat tidak ada bagi siapapun yang ingin menyampaikan alasan-alasan dari apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Maka sungguh celaka bagi orang-orang yang mereka telah mendustakan saat di kehidupan dunianya. Dan inilah kondisi di mana hari kiamat itu adalah hari keputusan. Dan Allah akan mengumpulkan semua manusia di muka bumi ini, baik yang manusia terakhir ataupun manusia yang di awal Allah ciptakan. Semua Allah jadikan satu nanti di hari kiamat. Dan kalaupun ada orang-orang yang ingin berbuat makar atau tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu, kata Allah. Dan sungguh tipu daya mereka tidak akan pernah bisa membalas dan menyaingi tipu daya Allah. Karena Allah adalah sebaik-baik yang memberikan tipu daya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara sekilas tentang nikmat yang diraih oleh orang-orang yang bertakwa ketika nanti di hari kiamat. Apa saja yang diraih oleh orang-orang yang bertakwa?
mereka berada di dilalin wa uyun, berada di dalam naungan wa uyun dan mata air. Dan banyak mata air yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan beberapa nama. Di antaranya dalam surah Al-Insan ada mata air Kafur, kemudian ada mata air Salsabila, kemudian di surat Al-Mutaffifin juga disebut ada mata air Tasnim. Semua ini adalah mata air yang akan memberikan kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa ketika sudah di surga. Dan juga orang-orang yang bertakwa nanti akan mendapatkan buah-buahan yang nikmat yang mereka sukai. Di dalam ayat yang lain disampaikan bahwa buah-buahan yang diinginkan oleh orang-orang penghuni surga, buah-buahan yang mereka akan datang dengan sendirinya. Dan pohon-pohon akan menjulurkan dahan-dahannya untuk kemudian memberikan buahnya kepada orang yang menginginkan di surga. Maka Allah sampaikan, kulu washrabu hani'an, makanlah dan minumlah dengan penuh kenikmatan, dan ini karena balasan apa yang sudah kalian kerjakan di kehidupan dunia. Dan begitulah Allah membalas orang-orang yang berbuat baik. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang mereka kufur, mereka mendustakan, Allah perintahkan kulu wa tamatta'u, makanlah dan bersenang-senanglah kalian, qalilan, tapi hanya sebentar saja, dan itu adalah maksudnya di kehidupan dunia. Saat mereka di kehidupan dunia, mereka berfoya-foya, mereka bersenang-senang, makan, minum dan sebagainya, tapi ternyata itu hanya sebentar, karena mereka adalah orang-orang yang durhaka. Maka celaka bagi orang-orang yang mereka mendustakan. Dan ketika dikatakan kepada mereka, rukuklah kalian, salatlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah, ternyata mereka tidak rukuk, tidak mau beribadah, tidak mau salat di kehidupan dunia. Maka inilah balasan bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan, adalah neraka wail nanti di hari kiamat. Dan di ayat yang terakhir Allah mengatakan, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka kepada perkataan yang mana lagi selain Al-Quran untuk mereka beriman. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada selain Al-Quran yang kemudian menjadi pedoman hidup. Hanya Quran saja yang kemudian akan menjadi panduan dan pedoman hidup bagi kita untuk kemudian kita menyatakan keimanan kita. Tidak ada selain Al-Quran yang kemudian akan memberikan kebaikan. Hanya Quran saja yang akan memberikan kebaikan. Maka ketika kita mengimani Al-Quran ini, jadikan Quran ini sebagai panduan hidup kita, sebagai pedoman hidup kita, dan yang harus selalu kita baca, selalu kita tadabburi, dan dengan itulah kebaikan, keberkahan akan kita raih. Maka semoga dengan gambaran-gambaran di hari kiamat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mursalat ini menjadi penambah keimanan kita bahwa akan ada hari pembalasan, akan ada hari di mana Allah akan memberikan balasan bagi apa yang sudah dikerjakan oleh manusia di kehidupan dunia. Baik balasan itu berupa balasan yang penuh dengan kenikmatan, atau balasan yang ternyata memberikan keburukan kepada orang yang melakukan. Demikian, semoga menjadi ibrah pelajaran bagi kita, dan insyaallah kita lanjutkan di surat berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.